Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sally. Saya adalah salah satu pengampu di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma di Telkom University. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, gitu ya. Jadi ini masih sama-sama bagaimana cara menentukan kompleksitas algoritma rekursif dengan menggunakan persamaan karakteristik. Hanya kali ini yang non homogen, ya. Sebelumnya kan yang homogen. Nah, mengingat kembali apa pengertian homogen, itu artinya yang ruas kanannya kan 0 ya, sederhananya begitu. Nah, sekarang berarti kalau non homogen, ruas kanannya nggak 0 gitu ya. Jadi ketika kita sudah kita sudah membuat semua yang ada hubungannya dengan TN itu pindah ke ruas kiri, ternyata masih nyisa gitu ya di sebelah kanan, bukan 0. Nah, di sini disebutkannya, direpresentasikannya sebagai FR gitu, sebagai fungsi dari N ya. Jadi fungsi selain 0 gitu ya. Nah, kita lihat slide-nya. Ini di slide selanjutnya. Oke. Nah, di slide selanjutnya ini kita bisa lihat ya, kita itu untuk memudahkan supaya kita dapat menggunakan metode persamaan karakteristik ini, si Fn-nya itu nantinya kita buat sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi seperti ini polanya gitu. Apa itu gitu ya, kelihatan aneh, kelihatan kompleks, tapi sebenarnya tidak. Kita lihat contoh, ini sebenarnya contoh di slide, saya copy paste ke papan tulis, kita lihat sama-sama gitu ya. Jadi kalian perhatikan sini, ini adalah relasi rekurensi ya, yang sudah kalian pelajari, hanya sebelumnya kalian mempelajarinya yang homogen. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini non homogen, karena sebelah kanannya ada fungsi gitu ya. Jadi kalau yang homogen kan Tn minus 3, Tn minus 1 sama dengan 0 gitu, fungsinya 0. Sementara sekarang bukan gitu ya. Jadi untuk N lebih dari 1 itu berlaku itu, kemudian seperti biasa basisnya di bawah itu ada T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 12 gitu ya. Jadi pada saat N-nya 0, nilainya 0, pada saat N-nya 1 nilainya 12. Oke. Nah, di sini memang sangat dipermudah karena bentuknya sudah sama dengan yang kita harapkan. Tadi kita pengen bentuknya gini kan ya, B pangkat N, ini kan udah mirip banget ya, B pangkat, udah sama malah, B pangkat N sama PN gitu ya. Nah, mungkin kalian belum berkenalan dengan PN. PN itu adalah persamaan polinomial gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah ini 2N plus 1 gitu. Itu tuh persamaan polinomial. Misalnya nanti contohnya apa aja ya? Mungkin di sini sebentar. Nah, ini nih contohnya. Ya. Jadi polinomial tuh misalnya 3n kuadrat plus 4n minus 2 gitu ya. Nah, itu saya bisa menyebutkan dia sebagai derajat 2 gitu karena kuadratnya sampai 2. 5n plus 7 itu berarti polinomial dengan derajat 1. Kalau hanya 8 itu berarti derajatnya 0 karena 8n pangkat 0 berarti kan sebenarnya ya. Gitu. Ya, polinomial itu persamaan seperti itu. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan PN gitu ya. Jadi makanya dia ada di sebelah kanan. Nah, itu yang kita sebut sebagai PN. Makanya ini kalau mau saya beri highlight ya, ini PN itu adalah yang ini gitu. Nah, ini udah sangat mudah karena bentuknya benar-benar sesuai dengan format yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita belajar yang mudah dulu. Nah, kemudian ini nih buat apa gitu. Nah, ini sebenarnya untuk nanti kita mendapatkan persamaan karakteristiknya gitu. Kalau yang ini kan sebelumnya saya bisa dapat nih ya persamaan karakteristiknya yang pakai R itu loh. Ini kan 1. Berarti saya langsung aja ya, asumsinya kalian sudah paham. Jadi saya tidak perlu terlalu pelan lagi. Jadi ini R-nya Tn minus 3 Tn minus 1 berarti R pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Kan ini ya. Jadi ini adalah persamaan karakteristik dari yang di atas gitu ya, dari relasi rekurensi yang homogennya. Nah, sekarang masalahnya ini nggak 0 gitu, tapi ada 4 pangkat N, 2N plus 1 gitu. Maka kita lihat ya di sini ya. Mana ya? Nah di sini. Jadi kalian perhatikan, jadi sekarang ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang kalian sudah pelajari ini, bagian yang homogennya. Bagian yang homogennya itu sama persis mengubahnya menjadi
persamaan karakteristiknya itu sama persis seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi kayak yang ini kan bagian homogennya nih ya, yang saya kasih highlight biru nih ya. Ini adalah bagian homogennya. Bagian homogennya ini akan saya ubah sama persis gitu ya, bikin persamaan karakteristiknya seperti yang sebelumnya. Nah, masalahnya sekarang ada yang bagian kuning ini gitu ya, 4 pangkat N, 2N plus 1 ini. Nah, itu bagaimana cara mengubahnya? Nah, di sini dituliskan nih. Jadi kalau kita sudah punya bentuk ini, yang B pangkat N PN ini, aduh, gimana nih? Ya inilah ya. Maka kita mengubahnya menjadi persamaan karakteristik seperti ini gitu. R minus B, D plus 1 gitu. Jadi dari sini ini ya persamaan karakteristiknya gitu ya. Kalau ini kan berarti relasi rekurensinya ya. Persamaan karakteristiknya adalah mengikuti yang ini. R minus B gitu ya. Pangkat D plus 1. B-nya gampang, bisa dapat di sini kan ya, dari sini gitu. Nah, D ini apalagi kok tiba-tiba muncul variabel baru lagi gitu ya. Di sini ada nggak ya? Di sini. Oh ini. D itu adalah derajat dari PN. Dari polinomialnya. Apa itu derajat dari polinomialnya? Tadi saya sudah tunjukkan. Jadi kalau polinomialnya seperti ini, maka derajatnya 2. Kalau 5N plus 7, derajatnya 1. Gitu. Nah sekarang polinomialnya apa? Gitu. Tadi ini polinomialnya adalah, coba kita lihat, polinomialnya itu adalah ini kan, yang kuning ini. 2N plus 1. Gitu. Berarti D-nya berapa? Lihat derajatnya adalah derajat 1. Gitu. Ya. Jadi di bagian yang non homogennya ini kita akan membuat persamaan karakteristiknya menjadi R minus B, B-nya yang ini ya. Di sini kebenaran 4 gitu ya. Saya kasih highlight pink ya. Ini B-nya 4 gitu. Oke, kemudian D-nya 1 ya. 1 ditambah 1. Atau berarti persamaan ininya R minus 4 kuadrat gitu. Nah, yang ini adalah persamaan karakteristik dari yang homogen, yang ini adalah hasil dari yang non homogen. Maka kita satukan gitu. Bagaimana caranya? Ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita satukan. Sebentar apa sih? Ini ya contohnya ya. Lihat nih ya. Jadi ini kita satukan saja gitu, dikalikan gitu ya. Jadi ini yang homogen dulu ya, R minus 3, terus ini R minus 4 kuadrat sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan karakteristik dari relasi yang non homogen tadi gitu. Ya, jadi yang homogennya sama persis lah. Jadi kalian tinggal memikirkan bagian yang non homogennya saja kemudian ditempelkan gitu ya. Nah, kalau kalian mau lihat persamaan umumnya, sebentar di sini harusnya ada. Nah, ini ya. Lihat ya. Jadi ini adalah bagian yang homogennya di sini segini gitu ya biasa. Nah, yang bagian non homogennya disimpan di sini. Kalian lihat tuh. Tinggal dikalikan terus sama dengan 0 gitu. Dengan rumus yaitu R minus B D plus 1 ya. Oke? Bagian paling susahnya itu aja sih ya. Sisanya itu sama persis. Ya, kan ini kan udah dapat nih ya. Kalau saya udah dapat persamaan karakteristik seperti ini, maka saya bisa dapat akarnya dong. Berarti R1-nya sama dengan 3, kan ini kan ya. R minus 3 ini kan kalau saya mau satu-satu kan gini. R minus 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti kan ini kan kalau ini saya anggap R1 ya, berarti R1 sama dengan 3. Yang bagian ini, R-4 ini, R-4 kuadrat itu kan begini sebenarnya. Ya, sama dengan 0 gitu. Nah, bagian yang ininya, R-4 sama dengan 0. Berarti R2 sama dengan 4, R3 sama dengan 4 gitu. Nah, ini seperti janji saya di video sebelumnya bahwa kita akan mencoba latihan untuk yang akar ganda itu yang pakai teorema 2 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, maka saya akan punya 3 akar. Akar yang pertama adalah 3, akar yang kedua adalah 4, akar yang ketiga adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita bikin persamaan, kita bikin solusi umumnya gitu. Solusi umumnya sama persis gitu ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Yang beda tuh benar-benar yang tadi aja
ketika membuat persamaan karakteristiknya. Ketika persamaan karakteristiknya sudah jadi, ke bawahnya sama aja ya. Kalau kalian masih ingat, mudah-mudahan masih ingat gitu ya, ketika saya udah dapat R1, R2, R3-nya, apa yang harus saya lakukan? Kalau ini ya, bahwa ada yang ini Tn sama dengan yang C1 R pangkat N gitu ya, R1 pangkat N ditambah kalau ini C1-nya berarti kita ambil lagi dia C1 R-nya berarti 3 itu ya, saya kurungin aja ya R-nya, R1 pangkat N ditambah ini C2 R2, R2-nya 4 pangkat N ditambah R3 C3. Nah, ingat ini kan 4 pangkat N juga, tapi karena dia muncul yang kedua, maka saya harus tambahkan N di sini gitu. Ya. Jadi ini adalah solusi umum untuk relasi rekurensi yang di atas. Nah, kemudian kita akan mengubahnya menjadi solusi khusus lah gitu ya, sehingga kita akan mencari C1, C2, C3-nya. Bagaimana caranya kita mendapatkan C1, C2, C3? Dengan melihat yang bagian basisnya. Tadi kan ada ya bagian basisnya T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 12 gitu ya, kalau saya nggak salah ingat. Coba kita lihat saja, ini di slide-nya ada harusnya. Nah, sorry. Ini ya. T0-nya sama dengan 0, T1-nya sama dengan 12 gitu. Ya. Jadi kita tinggal hitung saja. Ini sama ya. Lihat nih, C1 3N, C2 4N, C3 N 4N gitu ya. Nah, kemudian saya akan mencari ini nilai C1, C2, C3 dengan menggunakan ini T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 12 gitu. Nah, hanya ini kenapa kok muncul T2 gitu ya? Kalau gini, saya kan punya 3 yang saya tidak ketahui, kan ada 3 ya. Ini pelajaran matematika nih ya. Yang tidak saya ketahui itu ada 3 variabel, C1, C2, C3. Kalau saya butuh 3 variabel, butuh tahu 3 variabel, artinya saya harus punya 3 persamaan. Sementara ini saya hanya punya 2, T0, T1 gitu. Berarti saya hanya punya 2 persamaan. Nah, itu nggak bisa gitu. Saya harus tambah lagi 1. Ya. Kok bisa? Kita coba lah ya. Untuk kalau misalnya T0 gitu ya, T0 sama dengan 0. Maka ini N-nya saya ganti 0 semua kan ya. Jadi T0 sama dengan C1 3 pangkat 0 ditambah C2 4 pangkat 0 ditambah C3 dikali N, tadi 0 berarti ya, dikali 4 pangkat 0 gitu ya. Berarti T0-nya sama dengan 3 pangkat 0 kan 1 ya, berarti C1 ditambah 4 pangkat 0 1 C2, ini sama dengan 0 tadi ya. Ditambah ini 0 ya, karena pengalinya 0. Ini sama dengan 0. Maka saya punya C1 sama dengan minus C2. Anggaplah ini persamaan 1 gitu. Oke. Nah, dari T1 sama dengan 12, ini saya bisa dapatkan sama dengan C1 3 pangkat 1 ditambah C2 4 pangkat 1 ditambah C3 kali 1 kali 4 pangkat 1 gitu. Jadi pokoknya N ini aja ya, mengacu ke sini ya. Mengacu ke sini, N-nya diganti dengan ya sesuai dengan yang saya punya gitu ya. Nah, ini berarti T1. Berarti T1-nya sama dengan 3C1 ditambah 4C2 ditambah 4C3 gitu. Kan gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 12 gitu. Nah, ini kita buat saja misalnya yang 3C1-nya ya. Saya bisa bilang ini C1 sama dengan 12 dikurangi 4C2 dikurangi 4C3 gitu ya. Dibagi dengan ini 3 gitu. Ya. Kira-kira beginilah ya. Misalnya ini saya jadikan 2 gitu. Atau mungkin biar nggak susah, nggak ada pembagiannya, inilah ya. Saya bikin begini aja lah ya. Sorry. Ini saya buat aja ini persamaan 2 lah gitu. Nah, dari persamaan 1 kalau saya gabungkan dengan persamaan 2, saya bisa mengubah C1-nya menjadi minus C2 gitu. Saya substitusi. Semua C1-nya C1-nya ini semuanya saya ubah menjadi ini gitu ya.
kita lihat bahwa ini tidak akan cukup gitu ya. Berarti 3 dikali minus C2 ditambah 4C2 ditambah 4, ini 3 ya. C3 sama dengan 12. Berarti kan minus 3C2 ditambah 4C2 jadinya C2 ya. C2 ditambah 4, C3 sama dengan 12 gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang oke, C2 sama dengan 12 minus 4C3 gitu. Ini adalah persamaan 3 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat saya nggak dapat nih C1, C2, C3-nya. Kenapa? Karena saya kurang satu lagi gitu. Karena ada 3 yang tidak diketahui, C1, C2, C3, tapi saya hanya punya 2 persamaan, yaitu dari T1 sama T0. Sebenarnya saya butuh satu lagi. Ya. Gimana caranya? Tadi kalau dilihat di slide, itu saya bikin aja T2. Loh, T2-nya tahu dari mana? T2-nya tahu dari mana? Karena kan sebenarnya kalau kalian lihat, ini nggak diketahui gitu ya. Yang diketahui itu cuma T0, T0 sama T1 aja. Saya copy paste lagi ya, karena sudah terlalu penuh di papan tulis. Oh bisa gitu ya. Gimana caranya buat dapet T2? Ya kita masukkan saja. Ini kan kita punya TN, punya rumus TN di sini, kita punya persamaan TN di paling atas ini. Jadi kalau saya pakai T2, maka saya bisa dapat kan T. Sorry, ini harusnya gini ya. Nah, berdasarkan ini kan sebenarnya saya punya gini, TN sama dengan 4N 2N tambah 1, ininya plus 3 TN-1 gitu kan sebenarnya kan gitu. Iya nggak sih? Nah kalau N-nya itu saya ganti jadi 2, T2, maka kan saya sebenarnya 4 pangkat 2, 2 dikali 2 tambah 1, ditambah 3 TN-1. TN-1 itu apa? T1 gitu. Nah ini kan 4 pangkat 2 kan berarti 16 dikali 2 kali 2, 4, ini dikali 5 gitu ya, ditambah 3, T1-nya apa gitu. T1-nya kita punya 12 gitu. Nah, jadi kita bisa dapat nih T2-nya gitu ya. Saya malas ngitung. Jadi kita lihat saja, kita nyontek saja hasilnya supaya pasti benar. T2-nya 116 nih. 3 kali 12 ditambah 16 kali 5 gitu. Ini kebalik sih ya, dibalik nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti katanya T2-nya adalah 116 gitu. Dapat ya T2 116. Terus ngapain? Nah, terus kita masukkan ke persamaan yang kita bikin lagi persamaan 1T2 sama dengan 116. Nah, kalau T2 berarti kan C1 gimana tadi? Nah, kita ngikutin yang ini ya. C1 3 pangkat 2 karena sekarang N-nya 2 ditambah C2 4 pangkat 2 ditambah C3 dikali 2, ini kan N-nya 4 pangkat 2 gitu. Nah, dari sini saya bisa dapat sama dengan 116 tadi kan ya. Berarti 9C1 ditambah 16C2 ditambah 16 kali 2 ya, 32C3 sama dengan 116. Ini saya punya persamaan 4. Nah, ini saya bisa utak-atik nih ya. Misalnya berarti tadi C1-nya diganti dengan minus C2, misalnya C2-nya dengan ini gitu ya, bebas lah ya gimana caranya untuk menghapus variabel-variabel yang bersangkutan gitu. Yang saya tidak akan bahas detail di video ini gitu ya. Ini kan udah acak-acakan ya. Kalian bisa cek di sini sebenarnya nih. Ya. Jadi nih, ini versi rapinya bahwa untuk N sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan persamaan C1 plus C2 gitu ya, tadi ya sama dengan 0. Untuk N-nya 1 saya akan mendapatkan persamaan yang ini. Untuk N-nya 2 saya mendapatkan persamaan yang ini gitu ya. Saya dapat 3 persamaan. Sehingga nanti setelah dikutak-atik gitu ya caranya terserah kalian bagaimana. Itu saya akan mendapatkan C1-nya 20, C2-nya minus 20, C3-nya 8 gitu. Singkatnya kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ini caranya bagaimana, tinggal kalian teruskan saja lah. Ya. Kalau pakai substitusi ini misalnya C1-nya nih diganti nih dengan minus C2 tuh gitu. Boleh gitu ya. Oke. Saya tulis dulu ya. C1-nya nanti dapatnya 20, C2-nya saya dapatnya minus 20, C3-nya saya dapatnya berapa ini? 8. Nah, kalau sudah dapat C1, C2, C3-nya ya berarti kita tinggal masukkan ke yang tadi gitu. Nah, ini gitu ya. Yang pink ini berarti saya tinggal
tulis bahwa TN sama dengan C1-nya tadi 20 ya. 23 pangkat N ditambah C2 kok C2 ya. C2-nya tadi udah dapet ya, minus 20 kan ya. Minus 24 pangkat N, terus tadi C3-nya 8 ya, 8N, 4 pangkat N gitu. Nah ini adalah solusi setelah saya ganti, saya ubah C-nya gitu ya, solusi khususnya. Nah ini ya, nah ini nih versi rapihnya. Gitu. Maka kita mendapatkan solusi khusus seperti itu gitu ya. Kemudian kalau gitu terus kompleksitas algoritmanya terus yang mana Bu gitu ya. Pas udah dapat ininya kan sebenarnya kita bisa dapat gitu ya. Seperti biasa kita cari saja yang pangkatnya ordernya tertinggi. Mana yang ordernya tertinggi? Ada 3 pangkat N, ada 4 pangkat N, ada N 4 pangkat N. Ya, jadi jelas ini adalah yang ini gitu ya. N 4 pangkat N gitu. Ya. Jadi karena dia size-nya adalah N, kita harus perhitungkan yang N-nya gitu. Ya. Sementara kayak 20, terus ini 20 yang ini, 8 yang ini, itu bisa diabaikan karena dia koefisien biasa saja. Ya, di sini ada nggak ya? Bentar. Oh, nggak ada ya, ini udah langsung latihan ya. Jadi kalau ditanya kelas efisiensinya ya berarti sama non polinomial gitu ya, atau kita sebutnya biasanya eksponensial gitu ya, eksponensial. Kelas efisiensinya eksponensial gitu ya, atau ya ini N 4 pangkat N. Oke. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa mendampingi kalian untuk memahami slide yang sudah ada di ini ya, di LMS. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.